Setelah Ye Chen mendengar ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Karena lelaki tua itu tidak ingin bertarung, dia akan mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Ye Chen menjalankan hukum ruang dan waktu, dan segera menemukan napas putra awan ajaib. Dia perlahan mendekati masa lalu dan menyembunyikan napasnya dengan hukum ruang dan waktu. Bahkan gelombang yang dihasilkan oleh gerakan itu hampir hilang. Para iblis pandai dalam aturan ruang. Selama ada sedikit perubahan di ruang, putra awan iblis mungkin akan merasakannya. Jadi untuk menghindari putra awan iblis dari persepsi sebelumnya, Ye Chen hanya dapat memanfaatkan detail sebaik-baiknya. Di depannya, Mo Yunzi sedikit pucat. Dia memuntahkan darah 3 kali. Ye Chen juga melihat kabut darah yang tertinggal di udara. Sepertinya situasi Mo Yunzi sedikit lebih buruk dari yang kuduga. Jika kita menggunakan cahaya suci diagram 8 diagram Taiji untuk menyerangnya, mungkin itu benar-benar dapat memberinya pukulan berat. Pada saat itu, kekuatannya akan sangat menurun, dan dia tidak akan menjadi lawanku. Ye Chen memikirkan tindakan balasan berikutnya. Mo Yunzi merasa bahwa dia telah keluar dari zona bahaya, jadi dia keluar dari ruang angkasa. Ketika dia baru saja keluar, seberkas cahaya melesat keluar dari ruang angkasa dan langsung menuju tubuhnya. Putra awan ajaib merasakan ancaman besar, tubuhnya langsung bersinar, tetapi cahaya itu tiba-tiba tampak seperti meledak, berubah menjadi awan yang diselimuti sihir. Setelah diselimuti oleh cahaya suci ini, dia segera merasakan bahwa roh jahat itu menghilang, dan ada rasa sakit yang membakar di tubuhnya, seolah-olah dia telah terbakar oleh api. Ini adalah cahaya. Wajah Mo Yunzi berubah drastis, dan dia segera menemukan kekhususan cahaya itu. Hanya cahaya yang dapat melakukan ini, yang juga merupakan pembunuh terbesar para iblis. Bagaimana cahaya itu bisa muncul di sini? Siapa sebenarnya yang menyerangku? Dengan gigi terkatup, dia mulai menggigit cahaya itu. Tetapi tidak ada apa-apa di ruang angkasa, dan pada saat ini, cahaya suci melesat dari arah lain, dan wajah putra awan iblis itu sekali lagi, dan tubuhnya dengan cepat menghindar. Meskipun cahaya suci ini tidak mengenai putra awan iblis, tetapi kemudian putra awan iblis lainnya ketakutan, ada susunan besar di langit, yang berkelap-kelip dengan cahaya suci yang menyilaukan. Di bawah diagram susunan, putra awan ajaib tidak dapat menghindar pada saat pertama. Selain itu, dia terluka sebelumnya, dan sekarang dia terkikis oleh cahaya suci. Kekuatannya jelas tidak kuat. Sialan, siapa itu? Putra awan iblis meraung, siapa yang menyerangku secara diam-diam? Keluar dari sini, aku menyerangmu. Suara Ye Chen datang dari kehampaan, tetapi tidak ada sosok manusia. Seluruh kehampaan menggemakan suara Ye Chen. Selain itu, awan iblis tidak dapat menangkap detail Ye Chen. Jika kau memiliki kemampuan, kau akan keluar untuk bertarung dengan cara yang adil dan jujur. Putra awan iblis itu meraung. Bukankah aku akan melawanmu secara terbuka dan jujur? Ye Chen bergumam. Putra awan iblis itu mengatupkan giginya, dan susunan di atas kepalanya ditaburi dengan cahaya suci yang membuatnya merasa takut. Setelah cahaya suci itu jatuh, roh jahatnya tidak dapat bertahan di bawah cahaya suci itu. Namun, ketika dia bertemu dengan cahaya suci itu, dia langsung dimurnikan. Jika aku tidak terluka, kau tidak dapat membantuku bahkan jika kau memiliki cahaya itu. Putra awan iblis itu menggerogoti giginya dan meraung. Inilah hidup. Ye Chen terkekeh. Kalimat ini benar-benar permainan putra awan iblis itu. Sebelum kau kembali menjadi ternak apa gunanya? Apakah kau masih dalam kekacauan? Mungkin bahkan kehilangan nyawamu. Tidak semudah itu untuk membunuhku. Putra awan jahat itu menggerogoti giginya, ekspresinya sangat ganas. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apa yang bisa kau lakukan? Mo Yunzi tahu bahwa cahaya suci itu mengerikan. Jika dia membalas dengan ki jahat, pada dasarnya itu hanya akan membuang-buang ki sihir. Sekarang dia hanya punya satu pilihan, yaitu melarikan diri. Mo Yunzi meraung. Dia meraih tangannya di kehampaan dan ingin merobek ruang. Namun, Ye Chen tampaknya telah siap dalam hal ini. Hukum ruang di area ini berada di bawah kendalinya dan tidak dapat dirobek sama sekali. Putra awan iblis merobek, tiba-tiba tidak ada gerakan, ini tidak dapat membantu adalah Leng, dan kemudian mencoba beberapa kali, juga tidak merobek ruang. Jangan berusaha terlalu keras. Aku telah mengunci ruang di sini. Kamu tidak dapat melarikan diri. Ye Chen memiliki suara dingin. Putra awan iblis terkejut, ruang terkunci. Klan iblisnya adalah yang terbaik dalam metode ruang, bahkan seseorang masih dapat mengunci ruang, sehingga dia tidak dapat merobeknya. Siapa kamu? Pada saat ini, putra awan iblis akhirnya menyadari kengerian dari segala sesuatu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak masalah siapa aku, tetapi yang penting kamu akan mati hari ini. Putra awan iblis itu sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Ini adalah pertama kalinya dia menjadi begitu besar. Cahaya suci terus-menerus jatuh, dan awan iblis itu hanya bisa menahannya dengan ki jahat, agar tidak membiarkan cahaya suci itu menyentuh tubuhnya, dan berusaha untuk beberapa waktu untuk dirinya sendiri. Namun, Ye Chen tidak ingin menunggu terlalu lama. Dia keluar dari kehampaan, memegang pedang emas hijau darah suci, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan abadi. Dia menjalankan Daluoyan Xianjue untuk menghidupkan kembali pedang emas hijau darah suci.
Setelah melihat Ye Chen, mata Mo Yunzi tenggelam, dan dia melihat cahaya pedang biru membunuhnya. Kekuatan cahaya pedang itu tak tertandingi, yang membuatnya merasakan tekanan yang sangat besar. Putra awan jahat itu meraung, dan roh jahat itu sangat kuat. Dia ingin melawan pedang itu dengan ki jahat, tetapi ketika roh jahat itu menyerbu keluar, ia mulai dimurnikan oleh cahaya suci. Cahaya pedang itu membunuh, di bawah pemurnian cahaya suci, kekuatan ki jahat itu sangat berkurang. Cahaya pedang itu membelah ki jahat dan membunuh awan iblis itu secara langsung. Tubuh Mo Yunzi dengan cepat mundur, tetapi tubuhnya telah terkunci dalam diagram 8 diagram Taiji, dan dia tidak dapat mundur jauh. Puff! Cahaya pedang itu membelah tubuh putra awan iblis itu, meskipun putra awan iblis itu menghindari titik vital, tetapi pedang ini juga hampir membelah tubuhnya. Darah hitam menyembur keluar terus-menerus, ditambah pemurnian cahaya suci, wajah putra awan iblis itu menjadi pucat, dan napas tubuhnya juga turun drastis. Ye Chen tidak ingin memberi Mo Yunzi kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Dia mendorong 8 diagram Taiji ke ekstrim dan menekannya. Cahaya suci itu sepenuhnya menyelimuti, dan ki jahat dari putra awan iblis itu tampak mencair, dan segera menghilang. Lapisan pelindung terakhir hampir hilang, dan tubuh putra awan iblis itu merasakan semburan rasa sakit yang membakar. Namun, di tempat yang diterangi oleh cahaya suci itu, kulitnya mulai bernanah dan vitalitasnya menghilang. Kemudian, cahaya pedang biru lainnya menyapu. Pada saat ini, iblis Yunzi tidak dapat lagi melakukan perlawanan. Matanya menyusut, dan dia hanya bisa menyaksikan pedang biru itu menyerang dirinya sendiri. Puff! Tanpa kecelakaan apapun, ki pedang hijau itu membelah tubuh putra awan iblis itu, dan putra awan iblis itu menjerit. Tubuhnya terbelah menjadi dua dan kepalanya terbelah. Ki jahat yang kuat mengalir keluar dari tubuh putra awan iblis itu. Pada saat mengalir keluar, itu disempurnakan oleh cahaya suci. Tubuh putra awan iblis itu juga perlahan-lahan disempurnakan, dan tubuhnya mulai menghilang. Setelah beberapa saat, tubuh putra awan iblis itu benar-benar menghilang di bawah cahaya suci, hanya menyisakan sepotong fragmen yang tidak lengkap. Ye Chen meraih pecahan-pecahan itu, yang merupakan bagian dari peta harta karun. Ye Chen sedikit menyeringai di sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak menyangka akan menemukan tawaran yang begitu besar. Orang tua itu berkata, sungguh sial bagi awan iblis untuk bertemu denganmu. Di bawah cahaya suci, dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Aku mendapat 4 keping dari 9 keping token, 5 keping peta harta karun, dan aku mendapat 2 keping. Lagi pula, aku yang paling diuntungkan. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Bukankah maksudmu kau bisa memegangnya pada akhirnya, mungkin itu hanya kepemilikan sementara. Orang tua itu menuangkan air dingin ke dalam baskom. Ye Chen berkata sambil tersenyum, untuk barang-barang di tanganku, tidak mungkin diambil oleh orang lain. Ledakan. Pada saat ini, Gunung Buzu bergetar lagi, langit dan bumi bergemuruh, gunung bergetar, dan suara orang bijak terdengar lagi, peta harta karun ke-9 muncul. Ketika orang-orang masih linglung ketika mereka mendengar suara itu, Gunung Buzu bergetar lagi. Suara orang bijak berkata, peta harta karun ke-4 muncul. Orang-orang menjadi sangat terkejut, sekarang hanya ada sepotong pecahan peta harta karun, banyak orang yang tidak memiliki apa-apa mulai khawatir, gila mencari petunjuk. Pertempuran di Gunung Buzu jauh lebih sering daripada sebelumnya. Banyak orang ingin mengetahui keberadaan peta harta karun terakhir dengan mencari petunjuk. Hanya ada potongan terakhir dari peta harta karun yang tersisa, jadi kita tidak perlu terus mencarinya. Pada saat ini, kita akan menyerang klan Tianwang. Lingkong berkata dengan ringan. Pada saat itu, ketika kita berkumpul di puncak gunung, kita akan mengambil token dan pecahan peta harta karun. Kata iblis dengan dingin, sebelum bagian terakhir dari pecahan peta harta karun keluar, mari kita lakukan pembunuhan gila-gilaan. Klan Raja Surgawi, klan Guntur dan Kilat, dan klan Api Langit akan gemetar. Langit Roh tertawa, ekspresinya ganas dan dingin. Di sisi aliansi para peri, perburuan dan pembunuhan besar-besaran terhadap klan Tianwang, klan Petir, dan klan Tianhua segera diluncurkan. Begitu ketiga klan itu ditemukan, mereka tidak akan ragu untuk membunuh mereka. Dalam waktu singkat, Kaisar kehilangan banyak orang. Wajah Kaisar menjadi sangat jelek, dan naga petir di sisi lain juga berkata dengan wajah muram, sekarang mereka telah memulai pembunuhan gila-gilaan di Langit Roh. Apakah kita masih ingin saling bertarung seperti ini? Jika demikian, maka kita akan keluar dari Liga dan klan Tianwang Anda akan bermain sendiri. Wajah Kaisar muram dan berkata, saya sudah berada di atas kapal. Harga untuk turun dari kapal dalam perjalanan adalah tenggelam. Apakah Anda mengancam saya? Leilong menyipitkan mata ke arah Kaisar. Bukan ancaman, tapi fakta. Sekarang Lingkong sudah tahu bahwa klan Petir dan klan Api Langit telah bergandengan tangan dengan keluarga Raja Surgawi kita. Bahkan jika kau berhenti sekarang, mereka akan tetap melawanmu. Kaisar memandang naga petir dengan nada mencemooh sambil tersenyum. Aliansi yang bagus, tetapi klan Raja Surgawi Anda bertekad untuk bertindak. Aliansi macam apa ini? Jika tindakan keras Kaisar Anda menyebabkan kerugian besar bagi klan Tianhua kami, aliansi akan berakhir. Hati api yang juga menyimpan api. Bergabung dengan keluarga Raja Surgawi Anda berarti mendatangkan manfaat bagi kami.
Jika manfaat terakhir hilang, mengapa kami harus bergabung dengan keluarga Raja Surgawi Anda? Kata-kata Lei Long sangat bocor. Semua ini demi kepentingan. Tanpa kepentingan, tidak perlu berbicara tentang kerjasama. Wajah Kaisar menjadi jelek. Meskipun dia adalah jenius pertama di negeri dongeng dan kekuatan pribadinya lebih unggul, dia tidak dapat menghadapi aliansi di sisi lain langit. Dia telah menderita kerugian besar sebelumnya, tetapi sekarang dia tahu dengan sangat jelas bahwa tidak mungkin untuk menahan serangan sisi udara roh dalam satu pertarungan, dan sekarang dia hanya memiliki aliansi dengan naga petir dan api yang. Namun, dia membenci naga petir dan api yang dari lubuk hatinya. Dia berpikir bahwa naga petir dan api yang tidak layak untuk bertarung dengannya. Namun, sekarang, dia tidak diizinkan untuk terus bertarung sendirian. Kaisar memandang naga petir dan yang api. Dia tidak ingin berkompromi dalam hatinya. Namun, demi kepentingan seluruh keluarga Raja Surgawi, Kaisar akhirnya berkompromi dan berkata, dalam hal ini, mari kita melawan balik bersama. Selama kalian dapat secara efektif menyerang para peri, kepentingan kalian tidak akan berkurang. Naga petir dan yang api mendengar kata-kata Kaisar, mereka sedikit tidak terduga menatap Kaisar, tidak menyangka Kaisar yang selalu sombong saat ini juga akan berkompromi seperti itu. Baiklah, selama klan Raja Surgawi tidak memaksakan keinginannya sendiri, kita akan tetap menjadi aliansi. Karena Kaisar telah berkompromi, Lei Long tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Jika tidak ada masalah, kita harus mulai mengatur serangan balik sekarang. Ada hawa dingin di mata Kaisar. Kemudian, di pihak Tianwang, klan Guntur dan Kilat serta klan Api Langit semuanya mulai mengatur klan mereka sendiri untuk melawan aliansi klan abadi. Kedua belah pihak mulai berjalan bersama dan tidak berani pergi sendirian. Kalau tidak, mereka pasti akan mati. Di Pegunungan Buzu, telah terjadi perkelahian antar kelompok. Pertarungannya sangat sengit dan tragis. Setelah setiap akhir, salah satu anggota klan harus dibasmi sepenuhnya. Ye Chen melewati area tempat dia bertarung dan melihat mayat-mayat di seluruh tanah. Dia terkejut, sepertinya Raja-Raja Surgawi dan para peri sudah mulai bertarung. Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya dan berkata, bunuh saja. Semakin sengit kamu bertarung, semakin baik. Ye Chen sangat ingin mereka bertarung. Semakin sengit pertarungannya, semakin baik. Dengan cara ini, dia relatif aman. Selain itu, dia juga membunuh banyak orang setiap kali. Itu adalah harga yang murah baginya. Ye Chen melihat mayat-mayat di seluruh tanah, lalu menjalankan Daluo Paxian Jue. Kekuatan di dalam mayat-mayat itu dengan cepat menyatu ke arah Ye Chen. Setelah menyerap kekuatan yang begitu kuat, kekuatan Ye Chen sendiri juga meningkat pesat. Sekarang dia menekan wilayahnya sendiri, dan dia tidak ingin menerobos untuk saat ini. Setelah menyerap kekuatan kelompok orang ini, Ye Chen mulai mencari tempat lain di mana pertempuran skala besar telah terjadi. Dalam kurun waktu ini, Ye Chen menemukan dua tempat seperti itu secara bersamaan. Melihat mayat-mayat di tanah, Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, lihatlah situasinya, kedua belah pihak dalam keadaan seimbang. Ye Chen melihat pemandangan dari tiga pertempuran. Dilihat dari situasi kematian, tidak ada pihak yang mengambil banyak keuntungan darinya. Pada dasarnya, korbannya hampir sama. Setelah Ye Chen menyerap semua kekuatan di mayat-mayat ini, dia merasa bahwa kekuatan di tubuhnya telah mencapai batas tertentu, dan ada kecenderungan untuk menerobos. Nak, napasmu sangat tidak stabil sekarang. Aku sarankan kamu untuk menerobos terlebih dahulu. Setelah menerobos, kamu akan memiliki peluang lebih besar untuk menang dalam konfrontasi berikutnya. Setelah lelaki tua itu merasakan ketidakstabilan napas Ye Chen, dia mulai membujuknya. Ye Chen merenung sejenak, lalu mengangguk, dan akhirnya memilih untuk menerobos ke lantai 6 Xuanxian. Dengan cara ini, jika kamu bertemu lawan Xuanxian di lantai 8, kamu tidak perlu ditundukkan. Kemudian, Ye Chen menemukan lembah yang relatif terpencil dan mulai menyerang lantai 6 Xuanxian. Dia memurnikan sebagian cairan asli di tubuhnya, dan kemudian meledakkan kekuatan yang diserap sepenuhnya. Kekuatan yang kuat dan dahsyat itu langsung memengaruhi ladang ramuannya, dan ladang ramuannya tiba-tiba bergetar pada saat itu. Penghalang yang telah terguncang belum dibuka kembali secara kebetulan. Tampaknya dunia baru telah dibuka. Dunia ini lebih besar dari dunia sebelumnya, dan kekuatan abadi yang dibutuhkan lebih kuat. Ini juga menunjukkan bahwa kekuatan yang disimpannya akan lebih kuat. Terobosan ini memakan waktu yang sangat singkat dan sangat lancar. Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya dan berkata, saya sangat berharap bahwa semakin sengit pertarungan antara klan Raja Surgawi dan klan Abadi, semakin baik. Dengan cara ini, itu akan lebih murah bagi saya. Kamu masih menggunakan seni rahasia sekte jahat ini lebih sedikit. Kamu selalu merasa tidak enak. Orang tua itu mengerutkan kening. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ada apa? Tidak ada masalah dengan seni rahasia. Masalahnya adalah apakah keterampilan mental yang digunakan sudah benar. Jika orang jahat menggunakannya, mereka secara alami akan menjadi jahat. Jika orang yang berpikiran baik menggunakannya, hasilnya akan berbeda. Orang tua itu tersenyum pahit dan berkata, kamu baik-baik saja. Kemudian, Ye Chen keluar dari lembah dan mulai mencari tempat pertempuran antara klan Raja Surgawi dan aliansi klan Abadi. Dia sekarang membutuhkan banyak kekuatan untuk meningkatkan kekuatannya.
Sekarang kita telah bertarung habis-habisan dengan aliansi klan Raja Surgawi, dan kita telah kehilangan banyak hal. Jika kita terus seperti ini, itu tidak baik untuk kita. Wajah King Hai tampak muram. Sekarang kita harus berkumpul dan membunuh klan Tianhuo dan klan Guntur. Jika kita memisahkan mereka, kita akan kehilangan terlalu banyak. Saran Yi, kekuatan klan petir dan petir relatif kuat, yang sangat sulit untuk dihadapi. Dengan cara ini, klan Xianling dan Aula Sembilan Iblis bersama-sama menghadapi klan petir, dan Aula Dewa dan Iblis serta klan sayap bersama-sama melawan klan Tianhua. Lingkong berpikir sejenak lalu berkata, bagaimana dengan keluarga kerajaan hari itu? Kata Iblis, pertama-tama, sayap klan Raja Surgawi akan patah. Jika tidak ada perlindungan kiri atau kanan, klan Raja Surgawi akan terisolasi dan tidak berdaya. Kita dapat membunuh salah satu dari mereka secara tiba-tiba. Sebuah seringai keluar dari langit. Baiklah, itu saja. King Hai mengangguk. Kita tidak punya satu pun. Aliansi sudah mulai bergerak. Saudara Lingkong, bagaimana dengan Ye Chen? Pecahan-pecahan di tangannya juga merupakan tugas kita. Jika klan Raja Surgawi lebih dulu dari yang lain, kita akan mengambil biji wijen dan kehilangan semangka. Kata salah satu peri. Lingkong menyipitkan matanya dan mencibir, jika Ye Chen begitu mudah ditangani, potongan-potongan daftar dewa tidak akan ada padanya. Kamu tidak perlu khawatir. Cepat atau lambat, Ye Chen akan membereskannya. Dia tidak bisa keluar dari negeri Dongeng Kunlun. Di pihak klan Raja Surgawi, Kaisar, Lei Long, dan Huo yang berkumpul untuk membahas pertempuran berikutnya. Huo yang mengeluh, ada lebih banyak orang Xianling di sana, jadi kita lebih rentan. Bukan hanya kamu yang menderita kerugian, tetapi juga klan Guntur dan Kilat. Lei Long berkata tanpa marah. Apakah kamu di sini untuk mengeluh? Kaisar memandang mereka dengan acuh tak acuh, dan kemudian berkata, sekarang kita berkumpul bersama dan menyerang ketiga klan bersama-sama. Dengan cara ini, tidak peduli klan mana yang kita temui, tidak mungkin untuk lolos dari tangan kita. Lei Long dan Huo yang keduanya mengangguk dengan serius. Huo yang berkata, ini yang terbaik, sekalipun klan abadi telah memusatkan kekuatannya, kita tidak akan terlalu menderita. Sekali mendayung dua burung dengan satu batu, lalu konsentrasi menyerang bersama-sama. Kali ini, para peri akan tamat. Lei Long memiliki temperamen yang panas. Kaisar berkata, karena ini adalah tindakan yang terkonsentrasi, kamu harus mendengarkan pengaturanku. Jika kamu tidak dapat melakukannya, kamu tidak dapat memusatkan kekuatanmu. Lei Long dan Huo yang saling memandang. Di antara ketiganya, Kaisar adalah yang paling kuat. Selain itu, klan Tianwang adalah pemrakarsa aliansi ini. Tidak ada masalah bagi Kaisar untuk menjadi pemimpin. Tidak ada masalah dalam menjadikanmu seorang pemimpin, tetapi jika kamu masih sendiri, kami akan mengatakan hal yang sama dan menyingkirkan aliansi sesegera mungkin. Kata Fire yang dengan sungguh-sungguh. Itu benar, tujuan aliansi kita dengan klan Raja Surgawi sangat jelas. Yang terpenting adalah kita dapat meningkatkan status kita di antara 6 klan. Jika kita membayar begitu banyak dan tetap tidak bisa mendapatkan apapun, apa pentingnya aliansi? Lei Long berkata dengan sungguh-sungguh. Kaisar menatap naga petir dan Yang Huo dengan sebelah mata, lalu berkata dengan ringan, jangan khawatir, kita semua punya tujuan yang sama, kepentingan yang sama. Setelah Kaisar berkata demikian, Lei Long dan Huo yang tidak mengatakan apa-apa lagi. Semuanya sudah diatur oleh Kaisar. Di suatu tempat di pegunungan. Sekarang klan Raja Surgawi dan klan Abadi sedang bertarung dengan gembira. Kita lihat saja keseruannya. Yun Dao berdiri di atas batu besar di samping sungai, dengan senyum tipis di wajahnya. Kamu tidak takut. Begitu mereka menang, tujuan selanjutnya adalah membawa kita ke Sekte Abadi. Sosok anggun di samping, wanita cantik dan menawan dengan mata spiritual penuh air menatap Yun Dao. Yun Dao masih tersenyum ringan, bahkan jika mereka menang, itu adalah kemenangan yang sangat tragis. Jangan katakan untuk berurusan dengan kita, mereka melihat kita harus memutar jalan. Sambil tersenyum, wanita itu berkata, mengapa kita tidak bergandengan tangan untuk menekan Aula para dewa dan iblis serta Aula 9 iblis? Bahkan jika kita tidak dapat mengguncang fondasi Aula para dewa dan iblis serta Aula 9 iblis, itu adalah hal yang baik bahwa kekuatan mereka selanjutnya akan rusak. Jika pertarungan benar-benar dimulai, maka negeri dongeng akan benar-benar kacau. Ketika saatnya tiba, kita tidak dapat menanggung konsekuensinya. Jalan Awan berkata dengan serius, masih ada hal-hal yang tidak berani kamu lakukan. Kupikir kamu akan berani melakukan apapun. Wanita itu menatap Awan dengan penuh arti dan berkata. Jalan Awan menatap wanita itu, lalu berjalan ke arah wanita itu, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan berkata, aku benar-benar berani melakukan apapun, tetapi aku bukan pria yang kasar. Kamu juga tahu bahwa yang kamu sukai bukanlah pria Mang, benar. Wanita itu melihat Yun Dao mendekat dan berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Dia bahkan menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, pria yang aku suka seharusnya pria yang pemberani, banyak akal, dan bertanggung jawab. Menurutmu aku begitu? Jalan Awan membuka lengannya dan berkata sambil tersenyum. Wanita itu berkata dengan bercanda, tidak seperti itu.
Jalan Awan juga tidak memiliki vitalitas, dia tersenyum sedikit, menggunakan tatapan mata yang dalam itu untuk menatap wanita itu, suatu hari kamu akan melihat seperti apa rasanya. Tunggu sampai hari itu tiba. Wanita itu menoleh dan berkata. Jalan Awan tertawa terbahak-bahak, lalu tidak lagi melibatkan topik ini, berkata, aku akan menunggu. Ini adalah murid perempuan dari Sekte Xuanqi. Zixuan jatuh cinta pada Yundao pada pandangan pertama, tetapi tidak menunjukkannya sepenuhnya, dan tidak begitu gila. Itu hanya mengatakan bahwa dia penuh dengan cinta untuk Yundao di dalam hatinya. Yundao tidak menolak Zixuan, dia selalu memberi Zixuan hubungan yang tidak bisa dia katakan dengan jelas. Dia tidak tahu apakah Yundao menyukai dirinya atau tidak. Dia tidak tahu apakah kata-kata Yundao tulus. Oleh karena itu, meskipun Zixuan sangat mencintai Yundao, dia juga tetap bersikap rasional. Dan Yundao memikirkan Zixuan, tidak ada yang tahu seperti apa bentuknya. Kakak senior Wuxi, Zixuan semakin dalam sekarang. Tidak jauh dari situ, Xuan Yuan, Xianzong peringkat kedua tertinggi di Yaoqi, menghela napas. Yundao bukanlah seorang pria sejati, dan Zixuan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Bahkan jika dia jelas dengan Zixuan mungkin tidak mendengarkannya. Terkadang, perspektif setiap orang terhadap masalah akan berbeda. Oleh karena itu, semua ini hanya dapat dilihat oleh Zixuan. Murid pertama Yaoqi Xianzong, Xi Yunfeng berkata dengan ringan. Ini bukan untuk menabrak tembok selatan, jangan melihat ke belakang, saya harap Zixuan tidak memukul terlalu keras. Xuan Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Jika Si berkata, Zixuan sekarang masih tetap tenang, jika dia bisa mengenali Yundao, dia tidak akan mendapatkan apapun saat bangun. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya ada satu peta harta karun yang tersisa. Kita tidak mendapatkan apapun dalam permainan ini. Xuan Yuan berkata dengan sedikit enggan. Jika masih terang dan terang, dia berkata, tidak apa-apa. Tujuan utama kita berpartisipasi dalam konferensi Kunlun adalah untuk melatih diri kita sendiri. Jika kita tidak mendapatkan manfaat apapun, kita hanya bisa mengatakan bahwa kita tidak beruntung. Namun, di Zusan, Ye Chen mencari tempat pertempuran dua liga utama klan Tianwang dan klan Xianling. Setelah mencari untuk waktu yang lama, dia belum melihatnya. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Apakah dua liga utama tidak pernah bertarung lagi? Wah, banyak sekali orang yang masuk ke dalam aliansi klan Raja Surgawi dan keluarga peri. Mereka sudah banyak yang mati. Kalau mati lagi, mereka tidak akan tamat. Kamu puas saja, kata lelaki tua itu. Ye Chen mengerucutkan bibirnya dan berkata, mereka sudah memukuli mereka. Aku hanya lewat saja. Lagi pula, apa hubungannya ini denganku? Wah, terserah padamu sekarang. Kamu dalam masalah. Tiba-tiba, lelaki tua itu mengatakan sesuatu seperti ini. Setelah mendengar ini, Ye Chen langsung merasakan napas yang kuat bergerak ke arahnya. Kecepatannya sangat cepat, dan sosok itu bisa terlihat dalam sekejap mata. Ye Chen tertegun sejenak, langsung keluar, berkata, aku sudah menghapus begitu banyak orang. Di sisi berlawanan dari Ye Chen adalah aliansi keluarga Raja Surgawi. Kaisar keluarga Raja Surgawi telah melihat Ye Chen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan seberkas cahaya di matanya. Dia menatap Ye Chen dan berkata, Tuhan tolong aku. Ye Chen menatap Kaisar dan orang-orang di belakangnya. Diperkirakan totalnya ada 60 atau 70 orang. Apakah ini menyatukan semua orang dari tiga klan utama, Tianwang, Guntur dan Kilat, dan Tianhua? Kaisar, bagaimana situasinya? Siapa anak ini? Huo yang melihat beberapa masalah dan menyipitkan mata dan bertanya. Kaisar berkata sambil tersenyum, apakah kita bisa menang atau tidak adalah kuncinya. Orang ini, Lei Long menatap Kaisar, lalu menatap Ye Chen. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti alasannya? Sekarang, kemana lagi kamu bisa pergi? Kaisar tidak memperhatikan keraguan Lei Long, dia berkata kepada Ye Chen dengan ekspresi bersemangat. Ye Chen berkata dengan senyum pahit, pertempuran besar seperti itu hanya untuk berurusan denganku sendirian. Apakah itu sedikit cerewet, atau apakah aku begitu baik? Kaisar, bergumam, untuk menghadapimu, aku hanya perlu bersikap baik. Ye Chen berkata dengan senyum yang tak kenal takut, itu memiliki kemampuan untuk datang. Aku juga ingin tahu seberapa kuat Kaisar legendaris itu, apakah itu macan kertas? Begitu mata Kaisar tenggelam, dia melangkah maju dan bergegas menuju Ye Chen. Pada saat ini, seluruh tubuh Kaisar dipenuhi dengan aura yang kuat, yang sepenuhnya sesuai dengan namanya, dan bahkan merasakan kehadiran raja di dunia. Kaisar tiba di depan Ye Chen dalam satu langkah, dan mengangkat tangannya untuk mendapatkan hasilnya. Tubuh Ye Chen tiba-tiba bersinar, dan telapak tangannya jatuh pada posisi semula di mana dia berdiri, memecah bayangan virtual. Kaisar sedikit mengernyit dan mendengus dingin, kecepatannya cukup cepat, tetapi jika kamu ingin mengandalkan kecepatan untuk melarikan diri, aku menyarankan kamu untuk melepaskan ide ini. Ternyata Kaisar sangat bertele-tele, yang berbeda dari apa yang aku bayangkan. Ye Chen menatap Kaisar dengan sarkasme. Wajah Kaisar menjadi semakin jelek, matanya penuh dengan niat membunuh. Kemudian dia bergegas ke Ye Chen lagi. Tubuhnya berubah menjadi bayangan, kecepatannya sangat mengerikan. Orang tua,
Kekuatan kaisar terlalu kuat, aku tidak bisa menghadapinya. Kamu hanya bisa melakukannya, kata Ye Chen. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa membantumu menghadapi kaisar. Jika kamu tidak bisa bertarung, kamu bisa bersembunyi di perahu di sisi lain, tetapi aku tidak bisa melakukannya. Tidak bisa, kenapa begitu? Ye Chen tampak bingung. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk alasannya, jangan tanya. Singkatnya, aku tidak akan melakukannya. Ye Chen memutar matanya dan melihat kaisar membunuhnya. Dia hanya bisa berkata, kalau begitu bersembunyilah di perahu di sisi lain. Sekarang bukan saatnya untuk bertarung dengan kaisar. Perahu di sisi lain bergegas keluar dari tas surga dan bumi dewa Ye Chen dan berubah menjadi perahu. Ye Chen segera melompat ke perahu di sisi lain, yang langsung membentuk penghalang tak terlihat. Kaisar melihat kemunculan tiba-tiba dari pemandangan ini, dan tidak berhenti. Dia menepuk telapak tangannya di sisi lain perahu, tetapi setelah menyentuh penghalang tak terlihat, tubuh kaisar terpental kembali. Kaisar menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia menatap Ye Chen dengan tak percaya, dan kemudian melihat perahu dengan saksama. Dia tidak bisa menahan keterkejutan dan berkata, perahu di sisi lain. Bagaimana kamu bisa mengemudikan perahu lainnya? Ye Chen berdiri di sisi lain perahu sambil tersenyum dan berkata, bagaimana kalau, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menghancurkan perahu di sisi lain. Kalau tidak, jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak dapat melakukannya bersama-sama. Wajah kaisar menjadi semakin buruk. Tidak mudah untuk menemukan Ye Chen. Ye Chen dilindungi oleh perahu di sisi lain. Jangan berpuas diri, kita masih memiliki pertarungan di arena. Jika kamu bertemu denganku saat itu, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Kaisar menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa sisi lain perahu itu berada di luar kendalinya, dan mustahil baginya untuk menerobos pertahanan perahu di sisi lain. Oleh karena itu, dia tidak membuang-buang waktu dan memilih untuk menyerah sementara. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kaisar asli juga orang yang suka menyerah dengan mudah. Apakah kamu ingin mencoba? Jika kamu berhasil, Ye Chen ini untuk menunjukkan dengan jelas bahwa mendapatkan yang murah juga menjual yang bagus, membuat wajah kaisar semakin hijau. Naga petir di satu sisi tidak dapat melihatnya lagi. Setelah dia berdiri, dia mengeluarkan guntur dan kilat yang dahsyat. Guntur dan kilat menyatu dan langsung membelah perahu di sisi lain. Ledakan, perahu di seberang terbelah di pembatas perahu. Perahu itu bahkan tidak berguncang, tetapi guntur dan kilat memantul. Lei Long juga tampak heran, dia tahu mengapa kaisar langsung memilih untuk menyerah. Ayo pergi, dia akan mengurusnya nanti. Kaisar berkata dengan wajah muram. Bagus untuk pergi, tidak untuk mengirim. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Kaisar menatap Ye Chen dengan muram. Melihat wajah Ye Chen, dia ingin segera mencabik-cabik Ye Chen. Ye Chen menatap mata kaisar yang penuh pembunuhan, dan senyum di wajahnya masih sama. Kaisar mendengus dan berbalik dan pergi. Jika dia tidak pergi, dia akan marah di sini. Bagaimana mungkin perahu lainnya ada di tangannya? Lei Long sangat bingung untuk mengatakannya. Anak itu sangat jahat, tetapi tidak peduli seberapa jahatnya dia akan mati kali ini. Kaisar dipenuhi dengan rasa ingin membunuh. Huoyang dan Lei Long saling memandang, tetapi mereka tidak mengerti mengapa kaisar harus membunuh Ye Chen. Apakah Ye Chen memiliki dendam besar dengan kaisar? Ye Chen menatap kaisar dan yang lainnya pergi, memasang senyum di wajahnya dan berkata, orang tua, katakan padaku dengan jelas, mengapa kamu tidak bisa melakukan sesuatu pada kaisar? Orang tua itu menghela nafas, ceritanya panjang, tetapi aku tidak ingin membicarakannya. Singkatnya, aku dapat membantumu berurusan dengan orang lain, tetapi aku tidak akan melakukannya untuk orang-orang Tianwang. Paling-paling, aku hanya bisa melindungimu. Ye Chen memutar matanya, lalu berpikir sejenak, dan kemudian berkata, mungkinkah Raja Abadi tertinggi memiliki sesuatu yang berhubungan dengan orang-orang dari keluarga Raja Surgawi? Setelah orang tua itu mendengarnya, matanya berbinar, seolah-olah dia telah dipukul oleh Ye Chen, tetapi dia tidak mengakuinya. Dia berkata, jangan menebak-nebak, sama sekali tidak ada hal seperti itu. Ye Chen menatap orang tua itu, tetapi orang tua itu tidak menatap Ye Chen dan dengan sengaja mengalihkan pandangannya. Ye Chen menatap orang tua itu seperti ini, bersenandung, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah turun dari sisi lain perahu, perahu kembali ke kantong surga dan bumi milik dewa. Aliansi klan Raja Surgawi telah berkumpul. Tampaknya ini akan menjadi yang besar. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita bisa melihat pertunjukan yang bagus. Mulut Ye Chen sedikit terangkat, ke arah kaisar dan yang lainnya meninggalkan arah untuk melihat. Setelah menyusul Ye Chen, dia melihat sosok kaisar dan yang lainnya setelah beberapa saat. Pada saat ini, sekelompok orang muncul di depan kaisar dan yang lainnya. Orang-orang ini adalah orang-orang dari keluarga peri dan Aula 9 Iblis. Tentu saja, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Orang-orang dari keluarga peri dan Aula 9 Iblis akan bertarung dengan kaisar dan mereka. Jika kamu mati puluhan atau ratusan, itu akan lebih murah bagiku. Ye Chen menyeringai. Orang tua itu menyipitkan mata ke arah Ye Chen dan berkata, kamu adalah orang yang menyatukan tubuh para dewa gila. Kenapa kamu tidak merasa seperti para dewa gila sama sekali?
Bagaimana menurutku kamu begitu berbahaya? Itu disebut duduk dan mengumpulkan keuntungan nelayan. Mengapa tidak mengambilnya ketika ada yang murah? Tidak semua hal dapat diperoleh dengan paksa. Terkadang kita harus menggunakan otak kita. Kata Ye Chen. Orang tua itu berkata, kamu oportunis. Apapun yang ingin kamu katakan, singkatnya, kamu bisa mendapatkan keuntungan jika kamu tidak melakukannya, jadi cobalah untuk tidak melakukannya. Ye Chen tidak peduli. Di depan Ye Chen, Kaisar bertemu dengan langit roh. Kedua belah pihak terkejut. Namun, setelah melihat hanya keluarga peri dan Aula 9 Iblis, Kaisar menjadi tenang. Ia tertawa dan berkata, kita bertemu lagi. Ling Kong menatap Kaisar. Orang-orang dari klan Guntur dan Kilat serta klan Api Langit semuanya ada di sana. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan kepadanya bahwa mereka hanya memiliki dua kekuatan besar, sedangkan Kaisar memiliki tiga kekuatan. Ia tidak menyangka bahwa Kaisar akan berkumpul bersama. Kali ini, itu adalah kesalahan baginya. Ling Kong melihat ekspresi mencibir Kaisar dan bersenandung, aku tidak menyangka kalian semua berkumpul bersama. Sepertinya kita tahu seberapa kuat kita. Kaisar mencibir dan berkata, seberapa kuatkah kamu? Seberapa hebatkah kamu? Hal yang paling kuat adalah kamu mengandalkan banyak orang. Kamu tidak memiliki keterampilan lain. Tidakkah kamu berpikir lebih banyak orang lebih kuat? Kalau tidak, mengapa mereka semua berkumpul di sini? Ling Kong mencibir. Kaisar berkata, kami berkumpul bersama untuk membunuhmu. Ling Kong melirik naga guntur dan yang api. Mereka menjelaskan bahwa mereka memancarkan aura yang kuat. Di pihak Kaisar, selain lawan kuat Kaisar, ada juga naga petir, api yang, dan Raja Malam. Di pihak mereka, sekarang hanya dia dan King Hai yang bertarung. Sebagai perbandingan, mereka akan bertarung dalam pertarungan 2 lawan 1. Hasilnya bisa dibayangkan, seorang raja yang sulit mereka hadapi, apalagi Kaisar dan yang lainnya bergandengan tangan, itu jelas bukan lawan. Ling Kong dan King Hai saling memandang, dan mereka bertukar kontak mata. Informasi yang diberikan oleh King Hai juga harus segera mengungsi. Ling Kong tidak ragu-ragu, sekarang situasinya sangat buruk, tidak ada pilihan lain selain mengungsi. Setelah melirik Kaisar dan yang lainnya, Ling Kong berkata dengan suara rendah, mundur. Suara ini bergema di bagian dalam keluarga peri dan Aula 9 Iblis. Langit roh dan King Hai telah mundur. Ketika roh dievakuasi, ia segera mengirim berita ke klan sayap dan kuil para dewa dan iblis. Mau pergi, tidak semudah itu. Kaisar banyak minum, dan bagaimana mereka bisa mundur dengan mudah. Ling Kong Lenghun berkata, klan sayap dan kuil para dewa dan iblis akan segera datang. Pada saat itu, aku melihat betapa merajalelanya kalian. Kalau begitu biarkan mereka datang. Aku bisa berurusan denganmu dan King Hai sendirian. Adapun Dewa Iblis dan Yi Huantian, Naga Petir dan Huoyang juga mampu menghadapinya. Kami memiliki Sekte Api dan Raja Malam. Keseimbangan kemenangan pasti akan condong ke kami. Kaisar berkata dengan percaya diri. Setelah mendengar ini, wajah Ling Kong sedikit berubah, tetapi segera pulih. Dia berkata, kamu memiliki Sekte Api dan Ye Jun, dan kami juga memiliki Hijau Giok Ajaib dan Ye Yu. Mereka dapat bersaing dengan Ye Jun dari Huosong. Kaisar mendengus, kalau begitu, tunggu saja mereka datang, mari kita mulai bersama, mari kita selesaikan. Setelah mendengar ini, Ling Kong merenung sejenak dan merasa bahwa kemenangan dan kekalahan pertempuran itu ada di lantai 5 atau lebih, dan tidak mungkin untuk berperang. Akan ada perang di antara mereka cepat atau lambat. Langit roh menunjukkan bahwa orang-orang dari keluarga peri dan Aula 9 Iblis tidak boleh mundur, dan menunggu dukungan dari Aula Iblis dan klan sayap di sini. Sepertinya ada perang besar. Setelah Ye Chen mendengar percakapan mereka, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan kedua belah pihak yang telah bertarung akhirnya akan berperang. Setelah beberapa saat, Ye Chen merasakan banyak napas datang dari jauh. Tidak ada yang menutupi napas itu. Dia bergegas tanpa ragu-ragu, seolah-olah untuk menunjukkan. Dewa Iblis dan Yi Huantian datang ke sini bersama orang-orang dari Dewa dan Aula Iblis dan klan sayap, dan bergabung dengan Ling Kong dan yang lainnya. Ketika kuil para dewa dan iblis bertemu dengan orang-orang dari klan bersayap, momentum di sisi langit roh meningkat dengan sia-sia. Kedua belah pihak sudah berada di ujung belati, dan mereka semua ingin segera mulai bertarung. Sekarang kamu marah, jangan bicara omong kosong dan bertarung. Seluruh tubuh naga petir melonjak seperti petir, beberapa tekanan sudah tidak tahan. Lei Long, karena kamu terburu-buru untuk mati, maka aku akan membantumu. Dewa iblis itu minum dengan dingin dan bergegas ke naga petir dengan udara ungu. Naga petir juga tidak menunjukkan kelemahan, membawa kekuatan teror untuk membunuh iblis di masa lalu. Dua orang berada di ambang sehelai rambut, langsung bertabrakan satu sama lain, kekuatan yang mengerikan meletus, menyapu langit. Tubuh iblis itu diam, dan udara ungu menyapu. 9 tingkat area terlarang diselimuti. Di medan ini, kekuatan dewa iblis diperbesar tanpa batas, dan naga petir sepenuhnya ditekan. Naga petir meraung, dan guntur serta kilat yang dahsyat berderak tanpa henti. Guntur dan kilat yang kuat jatuh dari langit, dan jatuh dengan ganas dan jatuh ke medan. Dewa iblis mengayunkan tinjunya, dan udara ungu ada di seluruh langit. 9 gelombang menyapu, dan kedua tinju itu datang satu demi satu. Satu beban lebih baik dari yang lain, dan itu mencekik.
Naga petir juga mengayunkan tinjunya. Ada beberapa guntur dan kilat yang dahsyat di atas tinjunya. Kekuatannya sangat mengerikan. Ledakan, kedua belah pihak saling bertabrakan lagi, seluruh langit berguncang hebat, dan tubuh Dewa Iblis dan naga petir mundur. Meskipun kedua belah pihak mundur, tubuh Lei Long terhuyung-huyung, dan itu jelas melawan arah angin. Dan tubuh Dewa Iblis stabil, dan kakinya baru saja melangkah mundur. Setelah Kaisar melihat situasi perang seperti itu, agar tidak memengaruhi moral, dia segera berkata dengan dingin, "Ayo kita maju bersama dan mengakhirinya." Bunuh! Matahari api meraung, dan seluruh tubuh menyemburkan api yang membara, menuju sisi aliansi peri. Ini adalah pertempuran terakhir, bunuh! Roh itu juga berteriak panjang, menuju Kaisar di masa lalu. Para peri juga meraung, kedua belah pihak saling memukul, dan langsung terlibat perkelahian. Pertempuran berskala besar seperti itu tentu saja menarik perhatian banyak orang. Murid-murid kuat lainnya di Bususan tertarik untuk menonton pertempuran dari kejauhan. Sekarang, mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran ini adalah Sekte Abadi Ortodoks Utama dan klan Yujian. Semua kekuatan ini menonton, dan tidak ada yang berniat untuk ikut campur. Ayo bertarung. Semakin intens pertarungannya, semakin baik. Ketika kamu tidak bisa melakukannya, hal-hal berikut tidak akan ada hubungannya denganmu. Li Yang, murid pertama Chunyang Xianzong, mencibir di kejauhan. Mereka tidak tahan. Jika mereka bertarung saat ini, apakah mereka akan kehilangan proyek-proyek berikut? Terlebih lagi, ini adalah pertempuran untuk melukai musuh 1000 dan kehilangan 800. Yun Changqing, murid pertama King Yun Xianzong, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tatapan mata dingin berkumpul di sekitar klan Xianling yang bertarung dan klan Raja Surgawi. Banyak orang ingin melihat kedua belah pihak kalah. Kemudian, mereka bisa mendapatkan keuntungan darinya. Ye Chen melihat sekeliling. Ada banyak napas di sekelilingnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit giginya. Dia menghela nafas tak berdaya dan berkata pada dirinya sendiri, "Tidak baik makan satu makanan dengan tenang, kalian semua datang ke sini untuk menikmati sup ini." Orang tua itu berkata, aneh sekali pertempuran berskala besar seperti itu bisa diabaikan begitu saja. Cara paling ampuh untuk bertarung satu sama lain adalah dengan bertarung satu sama lain. Dewa Iblis masih bertarung dengan Naga Guntur, Dewa Iblis semakin berani, dan Naga Guntur terus-menerus jatuh ke posisi yang lebih rendah. Yi Huantian dan Huo Yang bertarung, kedua belah pihak seimbang. Jika ingin mengalahkan pihak lain, itu tergantung siapa yang tidak bisa mendukungnya terlebih dahulu. Orang-orang lainnya terlibat dalam perkelahian. Dalam jarak ribuan meter dari alun-alun ini, semuanya adalah medan perang, dan segera tercium bau darah yang kuat. Ada banyak mayat tergeletak di tanah. Beberapa dari mereka telah berubah menjadi genangan daging dan darah, dan beberapa telah menjadi dua bagian. Beruntung bisa menjaga seluruh tubuh. Menghadapi serangan gabungan Ling Kong dan King Hai, Kaisar tampak tenang, tetapi Ling Kong dan King Hai, yang agak melelahkan. Kekuatan Kaisar terlalu kuat, dan kekuatannya hampir mendekati keabadian emas. Jika ingin mengalahkan Kaisar, tidak cukup hanya dengan dua orang bergandengan tangan. Setidaknya dibutuhkan 3 orang untuk memaksa Kaisar jatuh ke posisi inferior. Selain itu, mereka hanya jatuh ke posisi inferior. Jika ingin membunuh Kaisar, mereka hanya bisa melakukannya kecuali mereka adalah Dewa Emas. Kalian berdua ingin berurusan denganku. Sekarang pertempuran benar-benar dimulai, terimalah amarahku. Kaisar berteriak panjang, dan momentum yang lebih mengerikan menyapu, dan baik Ling Kong maupun King Hai terkejut. Kau menyakitiku sebelumnya, kali ini aku ingin kalian hancur berkeping-keping. Kaisar meraung dan menghantamkan kekuatan dahsyat ke langit roh dan King Hai. Kekuatan ini adalah kekuatan tak kasat mata, dan tidak ada bentuk konkret yang dapat dilihat. Namun, kekuatan semacam itu membuat orang merasa tunduk. Ling Kong dan King Hai sama-sama meraung, dan mereka tidak bersembunyi lagi. Mereka benar-benar meledak. Ling Kong memegang tombak perak roh. Tubuh tombak itu seperti hidup. Cahaya perak berkedip-kedip dan berputar terus-menerus dan membunuh Kaisar. King Hai adalah pedang besar dengan warna biru di tangan, yang menyilaukan dan bukan senjata umum. Mereka bertarung bersama untuk meningkatkan kemampuan bertarung mereka dengan bantuan kekuatan senjata. Ledakan, mereka bertabrakan dengan kekuatan Kaisar yang tak kasat mata, dan tiba-tiba kehampaan berguncang. Tubuh Ling Kong dan King Hai semuanya melangkah mundur beberapa langkah. Tubuh Kaisar tidak bergerak di udara, tetapi ada kehadiran Raja di dunia, yang membuat mata Ye Chen sedikit berat. Kaisar benar-benar kuat, dan momentumnya dapat dibandingkan dengan cara Kaisarku. Apa kultivasinya? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Wajah King Hai dan Ling Kong menjadi jelek. Jika mereka hanya mengandalkan mereka, mereka tidak akan mampu bersaing dengan Kaisar. Kekuatan Kaisar memang terlalu kuat. Dewa Iblis, datang dan bantu. Roh mengirimkan suara kepada Iblis. Dewa Iblis melihat bahwa situasi di langit tidak baik, mengerutkan kening, dan kemudian udara ungu yang mengerikan keluar dari tubuhnya, dan serangannya menjadi lebih ganas dan kuat, langsung menyapu semuanya. Di bawah serangan badai hujan gila seperti Dewa Iblis, tubuh Lei Long terus mundur. Dia meraung dan ingin membalikkan keadaan, tetapi kekuatannya tidak sekuat Dewa Iblis. Ledakan, guntur yang kuat bertabrakan dengan Dewa Iblis, dan guntur itu hancur.
Tubuh naga petir itu terbang terbalik dan memuntahkan seteguk besar darah. Wajahnya mulai pucat. Dewa Iblis tidak memperhatikan Lei Long. Menurutnya, naga petir tidak cukup untuk menimbulkan masalah. Sekarang prioritas utama adalah menghadapi Kaisar. Hanya dengan membunuh Kaisar kita dapat memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Dewa Iblis melemparkan naga petir ke samping dan langsung menuju Kaisar. Ketika Kaisar melihat iblis itu datang, dia sedikit mengernyit, lalu meraung. Seluruh momentum tubuhnya meningkat tajam, dan dia membunuhnya ke arah Ling Kong dan Qing Hai. Ling Kong dan Qing Hai sama-sama mengeluarkan kekuatan paling kuat untuk bertarung dengan Kaisar. Tombak-tombak perak ditembakkan kemana-mana dan mengeluarkan tombak-tombak perak. Pada saat yang sama, pedang sisik naga di tangan Qing Hai berbunyi dengan suara nyanyian naga. Setelah terbelah, seekor naga hijau meraung. Ledakan, kekuatan ketiga orang itu bertabrakan bersama, mengguncang bumi. Kekuatan Kaisar bahkan lebih baik, menempati sedikit keuntungan, menghancurkan tombak perak dan naga hijau. Pada saat ini, udara ungu iblis melonjak ke depan, gelombang udara ungu yang berat dan berat bergulir, Kaisar bersenandung, dan menekan gelombang udara dengan satu tangan. Kekuatan gelombang udara ditekan, dan sulit untuk membalikkannya. Namun, kekuatan Dewa Iblis kuat, setelah gelombang udara ditekan sesaat, itu masih menggulung dan menghancurkan penindasan Kaisar. Tubuh Kaisar mundur beberapa langkah, dan iblis melangkah keluar selangkah demi selangkah. Buang satu. Kaisar melihat naga guntur. Setelah melihat naga guntur terluka, dia mendengus. Seluruh tubuh Dewa Iblis diselimuti oleh udara ungu. Jiu Chong, daerah terlarang dewa, menyelimuti Kaisar di tanah, melambaikan tinjunya dan membombardirnya. Kaisar bersenandung dan melangkah keluar untuk menyambutnya. Kedua pria itu saling terjerat dan saling membombardir. Kekuatan iblis sangat mengerikan. Jika tidak ada Kaisar, maka iblis mungkin menjadi jenius pertama generasi muda di negeri dongeng. Oleh karena itu, di dalam hati iblis, dia tidak yakin. Dia harus membuktikan dengan tindakannya sendiri bahwa dia adalah jenius pertama di negeri dongeng. Ledakan, kedua pria itu gemetar dan agung. Bahkan orang lain dalam pertempuran tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat mereka. Ling Kong dan Qing Hai sama sekali tidak dapat menghubungi. Mereka tercengang dan saling memandang. Kemudian mereka hanya bisa berdiri dan menonton. Jika mereka memiliki kesempatan, mereka akan memberi Kaisar pukulan telak. Bahagia, sudah lama sejak kita bertarung sehebat ini. Datang lagi, para iblis meraung dan dipenuhi dengan ki. Roh ungu itu datang ke timur sejauh 30.000 li. Ia menyapu turun dan langsung menuju Kaisar. Kita harus menutupinya di 9 aspek daerah terlarang dewa. Kaisar meraung, seluruh tubuhnya penuh darah, dan kekuatan misterius meletus di tubuhnya. Tangan Kaisar disegel, dan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya melonjak, memancarkan cahaya yang mengerikan. Kedua kekuatan itu saling terkait satu sama lain, melahap dan menghancurkan satu sama lain dan saling menekan. Keduanya mencoba yang terbaik untuk menempati keuntungan. Iblis meraung, menatap ke langit dan meraung, dewa datang. Tangan iblis disegel, dan aliran darah mengalir deras ke langit, seolah-olah dunia ilahi di atas 9 surga telah terbuka. Kekuatan yang kuat turun dari langit dan menyelimuti dewa iblis. Mata iblis itu berwarna ungu dan napasnya tiba-tiba meningkat. Setelah kekuatan dewa iblis meningkat tajam, ia mulai menekan Kaisar secara bertahap. Kaisar mendengus dingin, tangannya menari-nari, dan sidik jarinya terus berubah. Dia berkata dengan suara rendah, dengan kekuatan langit dan bumi, kamu dapat menggunakan sifat langit dan bumi untuk membunuh iblis. Setelah suara Kaisar turun, kekuatan besar antara langit dan bumi mulai melonjak dan memberikan berkah kepada Kaisar. Kaisar, yang awalnya lemah pada awalnya, berubah total saat ini. Kedua orang itu sekali lagi menemui jalan buntu, yang tidak dapat lagi menggoyahkan siapa Fan Fan. Pada saat jalan buntu dalam pertempuran, gunung buzu berguncang dan bergetar terus-menerus. Kemudian suara orang bijak berkata, peta harta karun kelima muncul, ke-9 token dibagikan, kelima peta harta karun muncul. Semua orang pergi ke puncak gunung. Setelah suara orang bijak datang, kedua belah pihak dalam perang itu linglung, dan para orang suci telah membuka mulut mereka, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk terus bertarung seperti ini. Kalau tidak, bahkan jika kemenangan atau kekalahan dibagi dan orang suci itu tersinggung, Kongres Kunlun tidak akan mau berpartisipasi. Berhentilah sebentar, dan kemudian ada waktu untuk melawan mereka. Ling Kong vs Iblis. Dewa Iblis bersenandung, dan kemudian berjalan keluar. Kaisar tahu bahwa tidak cocok untuk terus bertarung saat ini, jadi dia tidak punya ide untuk memulai lagi. Dalam pertempuran hari ini, pasti ada pemenang atau pecundang. Aku akan menemuimu di arena. Kaisar menghadapi Iblis. Kali ini, Kaisar benar-benar melihat kekuatan Dewa Iblis dan meninggalkan bayangan besar di hatinya. Jika dia tidak bisa mengalahkan Dewa Iblis, maka gelarnya sebagai jenius pertama tidaklah sempurna. Pergilah ke puncak Gunung Buzu dan lihat siapa yang telah menemukan token dan peta harta karun. Benar-benar membosankan. Pada saat kritis ini, apa yang muncul dari peta harta karun kelima? Banyak orang di sekitar tempat kejadian mengeluh. Hampir pada saat ini, semua orang mulai menuju ke puncak Gunung Buzu. Aliansi antara Ling Kong dan Kaisar tidak berhenti, dan langsung menuju ke puncak Gunung Buzu.
Ketika semua orang di sini menghilang, Ye Chen keluar, lalu melihat mayat-mayat di seluruh tanah dan tertawa. Sayang sekali peta harta karun ada di sini untuk diolok-olok. Ye Chen menjilat mulutnya, lalu berlari daluo untuk memakan formula abadi dan mulai menelan kekuatan di sini. Setelah beberapa saat, kekuatan tubuh-tubuh di sini semuanya ditelan oleh Ye Chen. Ye Chen melambaikan tangannya yang besar, dan api keluar, mengubah semua tubuh di sini menjadi abu. Ye Chen melihat ke puncak gunung, tetapi juga dengan cepat bergegas ke masa lalu. Di puncak Gunung Buzu, banyak orang telah berkumpul. Aliansi para peri telah membentuk kemah, aliansi para raja surgawi telah membentuk kemah, dan pasukan lainnya semuanya berada di kemah mereka sendiri. Hubungan antara klan Xianling dan klan Raja Surgawi masih sengit, sementara pasukan lainnya mengawasi dengan mata dingin, yang menunjukkan bahwa mereka tidak takut pada hal-hal besar. Ketika Ye Chen tiba di puncak Gunung Buzu, dia mendatangi para murid Xianzong. Dia melihatnya, ada 37 orang yang datang ke Caihua Xianzong. Sekarang tinggal 29 orang, hanya 8 yang tidak hadir. Jika melihat kekuatan yang lain, awalnya mereka berjumlah 60 atau 70 orang, tetapi sekarang hanya tinggal setengahnya saja. Para dewa abadi itu pada dasarnya telah menghilang. Ye Chen mengamati kerumunan dan menemukan bayangan Chang Jian dan Suan Yuan. Dia melihat dewa perang Chen Chen, berbaur di aula 9 iblis. Yin Qing yang berdiri tanpa cedera di Kam San Xing Xianzong. Dia merasa lega. Ye Chen menatap dewa perang Chen. Ketika klan Xianling dan klan Raja Surgawi bertarung sebelumnya, dia tidak melihat sosok Chen. Dia tidak bisa menahan tawa. Dewa perang itu mengerjap ke arah Ye Chen, lalu menunjukkan senyum jahat. Ye Chen memutar matanya dan tampak menghina. Sementara semua orang menunggu, sosok orang suci itu muncul di depan mereka. Semua mata orang terfokus pada orang suci itu. Orang suci itu berkata dengan ringan, sekarang mereka yang telah mendapatkan token dan pecahan peta harta karun keluarlah. Setelah suara orang suci itu turun, banyak orang terus mengamati kerumunan untuk melihat siapa yang cukup beruntung untuk mendapatkan token dan peta harta karun itu. Di bawah tatapan semua orang, Yundao melangkah keluar dan tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Yundao mengeluarkan 2 token dengan senyum tipis di wajahnya. Kemudian, Ruoxi dari Xianzong di Yaoqi keluar dan mengeluarkan sepotong pecahan peta harta karun. Kemudian, Sekte Api dari klan Tianhuo keluar dan mengeluarkan token di tangannya. Kemudian, Murong Qianxiang, pendiri Xianzong, keluar dengan sepotong peta harta karun di tangannya. Kemunculan Murong Qianxiang mengejutkan Ye Chen. Dia tidak menyangka bahwa Murong Qianxiang juga memiliki sepotong pecahan peta harta karun. Setelah Murong Qianxiang keluar, Dewa Perang keluar dengan token di satu tangan dan sepotong peta harta karun di tangan lainnya. Ye Chen melihat pemandangan ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan berkata pada dirinya sendiri, keberuntungan anak ini bagus, dia punya 2 jenis. Kemudian, Jiuzi dari Aula 9 Iblis keluar dengan token di tangannya. Ada 4 token dan 2 peta harta karun. Aku tidak tahu siapa yang mengambilnya. Lihatlah orang yang mendapatkan token dan pecahan peta harta karun. Mana yang merupakan orang biasa. Semua hal baik adalah orang-orang ini. Paling-paling, kita hanyalah sebuah foil. Senang rasanya bisa menghadiri konferensi dan melihat dunia. Kurasa token dan pecahan peta harta karun yang tersisa pasti telah diambil oleh Kaisar dan Lei Long. Ketika Ye Chen melihat 5 token dan 3 lembar peta harta karun muncul, dia sedikit mengangkat mulutnya dan melangkah keluar. Ye Chen keluar di hadapan semua orang, semua mata tertuju padanya, sepasang mata menatapnya, semua tampak ingin tahu apa yang didapatnya. Ye Chen memegang 4 token di satu tangan dan 2 potong pecahan peta harta karun di tangan lainnya. Orang-orang yang melihat pemandangan ini tidak dapat menahan napas. 4 token, 2 potong peta harta karun. Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak? Apakah orang ini beruntung? Siapa orang ini? Bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak token dan pecahan peta harta karun? Banyak orang berteriak, benar-benar terkejut dengan pemandangan itu. Aku menghapus, begitu banyak. Dewa Perang tidak menyangka Ye Chen memiliki begitu banyak barang. Adik seperguruan Ye begitu kuat sehingga dia mendapatkan begitu banyak. Kali ini kita benar-benar akan menyerah. Luao berkata sambil tersenyum. Ini adalah yang pertama dari 2. Han Qiandai juga mengangguk sedikit. Tetapi Chang Sun Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terlalu senang terlalu cepat. Ini baru permulaan, bukan akhir. Ketika semua ini berakhir, jika mereka masih bisa memanfaatkan kesempatan, mereka akan bahagia saat itu. Kakak senior adalah kakak senior, keberuntungan selalu begitu baik. Chang Jian tersenyum puas. Kakak Ye selalu sangat beruntung, tetapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Suan Yuan tidak terlalu senang, sepertinya semuanya belum menjadi kesimpulan yang sudah pasti, ada ribuan kemungkinan. Kamu beruntung. 1 orang mendapat 4 token dan 2 lembar peta harta karun. Yunrod menatap Ye Chen, matanya sedikit dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, terima kasih atas pujianmu. Jika kamu beruntung, kamu tidak dapat melakukannya. Kamu bahkan tidak dapat memikirkannya. Benarkah? Jangan terlalu cepat bahagia. Ini belum berakhir. Mata Yunrod sedikit muram. Ye Chen masih tersenyum penuh, ini tidak perlu kamu khawatirkan. Yunrod bergumam,
Menghadapi jawaban Ye Chen yang begitu acak, semua kata-katanya tampaknya mengenai kapas, tidak berpengaruh pada Ye Chen. Mulutmu sangat kuat, tapi aku tidak tahu seberapa kuatnya. Huozong menatap Ye Chen, menatap tokennya, berkata dengan nada menghina. Ye Chen tertawa terbahak-bahak, berkata, kemampuannya tidak besar, lihat saja benda di tanganku untuk tahu, bagaimana, kamu masih ingin merampok. Apakah kamu pikir aku tidak berani? Huozong menyipitkan matanya, menunggu Ye Chen jatuh ke dalam perangkapnya. Ye Chen tidak tahu bahwa ini adalah metode radikal sekte api, tetapi itu juga menguntungkannya. Dia tertawa dengan arogan dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan rebutlah. Huozong menyeringai muram, lalu menatap orang bijak itu dan berkata, Tuan bijak, jika dia setuju dengan Perang Dunia Pertama sekarang, bisakah kita berperang? Ya, orang bijak itu mengangguk sedikit. Huozong mendapat jawaban yang memuaskan dan memberi hormat lagi, terima kasih, Guru Suci. Setelah itu, Huozong menghadapi Ye Chen, dan seringai di wajahnya sedikit lebih banyak. Dia berkata, sekarang orang bijak itu mengangguk, apakah kamu berani bertarung denganku? Bertarung denganmu, Ye Chen berkata dengan senyum tipis, kalau begitu tanyakan pada kakakmu Huoyang. Jika kamu mati, dia tidak akan datang untuk membalas dendam, kan? Jika kamu mati dan dia ingin membalas dendam, itu belum berakhir. Apakah kamu bercanda? Aku sudah mati. Keluarga api meremehkan dengan cara mendengus dingin, kamu pertama-tama berpikir bahwa setelah kamu mati, siapa yang akan mengumpulkan mayat untukmu? Setelah itu, Huozong menerkam Ye Chen, seluruh tubuhnya terbakar, dan bola api yang tak terhitung jumlahnya datang ke arah Ye Chen. Setiap bola api panas, membuat seluruh udara menjadi sangat panas. Tubuh Ye Chen mundur, dan kemudian, hukum jalan besar pecah di tubuhnya. Jalan kaisar melonjak, dan momentumnya tiba-tiba naik ke tingkat yang sangat mengerikan. Ketika dia mengayunkan tinjunya, kekuatan kekaisaran yang mendominasi turun, yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ledakan, bola api yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara, dan percikan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi meteor dan bergegas ke Ye Chen. Mereka bertabrakan dengan kekuatan tinju Ye Chen, mengguncang seluruh langit. Huozong meraung, dan tubuhnya berubah menjadi api yang menyala-nyala. Kemudian dia melangkah dan datang ke Ye Chen. Kemanapun dia pergi, dia telah berubah menjadi lautan api. Semua orang mundur. Suhu api begitu tinggi sehingga bahkan batu-batu besar pun berubah menjadi bubuk dalam beberapa menit. Api menutupi Ye Chen. Mata Ye Chen menyipit dan tubuhnya berkedip cepat. Dia menyebarkan bidang jalan utama dan memadatkan banyak hal bersama-sama, membentuk rantai jalan dan menarik ke arah sekte api. Di lautan api, seekor piton merah api berguling, menuju rantai jalan di masa lalu. Hancurkan piton api langit. Huozong meraung, piton api yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kemudian mengeluarkan raungan mendesis, bergegas menuju Ye Chen. Kehancuran besar, Ye Chen bergumam, dan napas kehancuran menyebar, dan seluruh dunia berubah menjadi abu-abu. Tetapi mereka yang terpengaruh oleh bau kehancuran merasakan ledakan keputusasaan. Seni dan teknik peri Ye Chen telah memahami arti sebenarnya, dan kekuatannya sangat kuat. Dalam kehancuran besar, piton api mengaum, dalam fragmentasi terus-menerus, tidak dapat menyingkirkan nasib kehancuran. Setelah melihat situasi ini, wajah Huozong menjadi suram. Dia meraung lagi, dan nyala api yang tak berujung membubung ke langit. Dalam sekejap, itu memenuhi seluruh dunia dan menyelimuti Ye Chen di area api. Ye Chen mendengus, dan mengerahkan Jiuxiong di area terlarang, dan melawan medan ganda alam Tao dan alam larangan ilahi. Api itu sama sekali tidak memiliki pengaruh besar padanya. Ye Chen memegang pedang emas hijau darah suci, dan menjalankan Daluo untuk menelan formula abadi. Dia memasukkan semua kekuatan abadi ke dalam pedang emas hijau darah suci. Pedang emas hijau darah suci terus-menerus berdengung, dan cahaya hijau pedang itu panjangnya 4 kaki. Ye Chen mengayunkan pedang emas hijau darah suci, pedang itu tak terkalahkan, membelah domain api, dan menuju sekte api. Pedang ini, seperti pukulan air tengah, seluruh bidang api telah berubah menjadi 2 bagian. Klan api merasakan kekuatan yang mengerikan dan merasakan krisis di hatinya. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pada saat dia mundur, roh pedang hijau melompat di depannya. Meskipun itu tidak menyebabkan kerusakan padanya, napas pedang itu membuat mata klan api lurus. Pedang hijau darah suci. Wajah Lei Long tenggelam dan melihat senjata di tangan Ye Chen sekilas. Bukankah ini senjata untuk membuat kejahatan surgawi menjadi suci? Bagaimana bisa ada di tangannya? Dan itu juga bisa digunakan. Apakah dia mendapatkan warisan kejahatan surgawi dan semi-suci? Lei Hai mengerutkan kening. Lei Long mendengus, tidak peduli apa, karena dia telah mendapatkan warisan dari Tian Shizhusheng, itu adalah musuh klan Guntur dan Kilat. Orang ini harus dibunuh. Huozong adalah lantai 8 Xuanxian, tetapi dipaksa ke tingkat seperti itu oleh lantai 6 Xuanxian. Banyak orang di sana menghela nafas, dan mereka kagum dengan kekuatan bertarung Ye Chen. Di tengah seruan orang banyak, Ye Chen sekali lagi mengangkat pedang emas hijau darah suci, dan tiba-tiba membelahnya dengan pedang. Pedang hijau, seperti naga biru, membelah semua rintangan.
Wajah Huozong berubah. Menghadapi pedang yang begitu kuat, dia hanya bisa menghindar, bahkan tidak menghentikannya. Huozong menghindar dengan cepat, tetapi kecepatan pedang ini sangat cepat dan jangkauannya sangat besar. Bahkan jika Sekte Api menghindar, itu tidak dapat melarikan diri sepenuhnya dalam waktu yang ekstrim. Ketika pedang itu jatuh, Huozong telah menghindari titik kunci dan hampir menghindarinya. Hanya ujung lengannya yang bergesekan dengan ujung pedang. Seluruh lengan kiri telah memotong sejumlah besar daging dan darah, dan bahkan tulang-tulangnya pun terlihat. Huozong menjerit, dan wajahnya menjadi sangat ganas. Bagian yang dipotong segera menyala dan menghentikan darah. Pada saat ini, tubuh Ye Chen melintas dan menghilang seperti hantu. Ketika dia muncul lagi, dia telah menjadi 3 Ye Chen. 3 Ye Chen membunuh Sekte Api bersama-sama. Satu menggunakan pedang emas biru darah suci, satu menggunakan pedang emas ungu Tianxuan, dan yang lainnya menggunakan menara emas hitam pola naga. Momentum ketiga orang itu adalah teror yang sama, dengan semacam kekuatan kekaisaran yang datang. Terlebih lagi, saat Huozong berkuasa, jelas terasa bahwa napas Ye Chen menjadi lebih kuat lagi. Ada perasaan perang yang tak berujung di tubuhnya. Akhirnya, perasaan itu meletus, dan seluruh orang itu penuh dengan semangat juang, seolah-olah dia baru saja mulai bertarung, tanpa melemah sedikit pun. Satu napas berubah menjadi 3 kejernihan. Mata Yundao menyipit. Bukankah ini energi 1 lawan 3 dari Sanxing Xianzong kita? Bagaimana mungkin dia bisa? Zhong Lijuan, yang kedua di Sanxing Xianzong, memiliki wajah dingin di musim gugur. Ini terkait dengan warisan Sanxing Xianzong, dan mereka secara alami sangat mementingkannya. Orang ini benar-benar mengejutkan. Dia tidak hanya memiliki banyak harta, tetapi juga begitu banyak kemampuan. Beberapa orang berkata dengan emosi. Sepertinya Huozong tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun kali ini. Selain itu, mereka mungkin kehilangan nyawa mereka di sini. Huoyang menatap Huozong yang jatuh tertiup angin, wajahnya semakin jelek, dia mengepalkan tinjunya, menatap pertempuran, diam. Apakah kamu tidak akan melakukannya? Kaisar melirik ke arah Huoyang. Huoyang berkata, jika dia berani membunuh saudaraku, dia akan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, ketiga Ye Chen telah membunuh di depan Huozong. Wajah Huozong berubah drastis dan meraung ke langit. Dia hanya bisa menyemburkan api yang tak berujung untuk membela diri dan menyatukan dirinya dengan api, sehingga Ye Chen tidak dapat menemukan sasarannya. Ye Chen mendengus dingin, hanya kamu yang bisa memikirkan cara bodoh seperti itu. Pada saat yang sama, ketiga Ye Chen menyerang api dengan ganas. Sementara itu, labu muncul di atas kepala Ye Chen. Ye Chen menjalankan formula menelan langit. Kekuatan menelan yang mengerikan keluar dan mulai melahap api. Api terus-menerus masuk ke dalam labu, dalam hal ini, keluarga api harus dipisahkan dari api. Ye Chen, yang telah menunggu lama, segera menembakkan 3 senjata ke arah Huozong secara bersamaan. Beranikah kau? Api yang meraung, dan dia tidak tahan lagi. Huoyang sangat marah. Setelah meraung, dia bergegas ke Ye Chen. Ye Chen mencibir dingin dan berkata, klan api langit begitu tidak tahu malu. Huoyang tidak peduli apa yang dikatakan Ye Chen. Sekarang prioritas utama adalah menjatuhkan Huozong. Ini adalah saudaranya. Jika dia mati, dia tidak bisa menjelaskannya kepada ayahnya. Ye Chen memisahkan dirinya dan menyerang matahari api. Dia tidak perlu berurusan dengan matahari api, dia hanya perlu memblokir matahari api. Ye Chen, yang memegang pagoda emas hitam berpola naga, mengayunkan tinjunya secara terpisah untuk menjalankan metode suci pertempuran dan membombardir matahari api. Api tinju Huoyang menjulang tinggi. Tampaknya 2 bola api bergegas keluar dan bertabrakan dengan Ye Chen dalam sekejap. Huoyang adalah kekuatan lantai ke-9 Xuanxian. Setelah pukulan ini, Ye Chen mampu menghancurkan Ye Chen. Namun, saat ini, 3 senjata Ye Chen telah terbunuh di depan Huozong, menerobos pertahanan Huozong. Huoyang tidak dapat diselamatkan meskipun dia memiliki kemampuan yang hebat. Huoyang meraung. Ketika Huozong melihat senjata Ye Chen terbunuh, dia segera meraung ke langit, dan aliran darah yang besar mengalir ke langit, dan Dewa Api muncul di belakangnya. Dewa Api ini jauh lebih kuat daripada Dewa Api muda yang Ye Chen temui sebelumnya. Setelah kemunculan Dewa Api, palu merah api di tangannya jatuh, dan kekuatan yang dahsyat dan merusak meledak. Ledakan, ada suara keras, dan seluruh langit bergetar hebat. 3 senjata Ye Chen bertabrakan dengan palu api, menghasilkan suara yang tajam. Ketiga senjata itu bergetar beberapa saat, tetapi tidak terbang. Dan palu api itu terangkat sedikit, dan dikejutkan kembali oleh ketiga senjata itu. Saat ini, Huozong mampu menghentikan pembunuhan Ye Chen. Wajahnya pucat, jelas bahwa dia telah mencoba yang terbaik tadi untuk melarikan diri dari perampokan. Huoyang melihat bahwa Huozong telah lolos dari bencana ini, dan matanya menjadi merah. Dia menggertakkan giginya ke arah Ye Chen dan berkata, jika kamu berani membunuh Huozong, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikubur. Ye Chen berkata dengan dingin, klan Skyfire ingin semua orang tahu bahwa kamu tidak ingin menghadapinya. Pada awalnya, dia sombong sekali. Ketika dia tidak bisa bertarung, wajahnya tidak bisa digunakan. Apakah ini harga diri para perimu? Kata-kata Ye Chen ironis, dan wajah Huo yang sulit dilihat secara ekstrim.
Aku tidak berjanji untuk tidak melakukannya sekarang. Huo yang mengebor lubang dan mendengus dingin. Ye Chen mencibir, apa hubungannya kontes antara aku dan Huo Zong denganmu? Kami disetujui oleh orang bijak, apakah kamu bertanya kepada orang bijak ketika kamu memulai? Apakah kamu peduli dengan orang bijak? Petik 2. Kata-kata Ye Chen langsung membuat orang bijak itu keluar dan memberi Huo yang topi besar sebagai tanda tidak hormat kepada para pendahulunya. Begitu raut wajah Huo yang berubah, dia langsung memberi hormat kepada orang bijak itu dan berkata, orang bijak, mohon maafkan saya jika sesuatu terjadi tiba-tiba tadi. Ekspresi orang bijak itu masih setenang sebelumnya. Dia membelai janggutnya yang pucat dan berkata, sekolah api telah kalah, jadi berikan token itu kepada pihak lain. Huo yang tertegun sejenak, dan Huo Zong juga tertegun sejenak. Ye Chen tertawa dan berkata kepada orang bijak itu, terima kasih banyak. Maksud Ye Chen sangat jelas. Token di tangan Huo Zong adalah miliknya. Huo Zong lah yang ingin bertarung sebelumnya. Sekarang Huo Zong dikalahkan oleh dirinya sendiri, dan orang bijak itu telah membuka mulutnya dengan cara ini. Tidak ada alasan bagi Huo Zong untuk tidak memberikan token itu kepada Ye Chen. Huo Zong sangat tidak mau melemparkan token itu kepada Ye Chen, menatap Ye Chen dengan dingin, menggertakkan giginya dan berkata, kamu tidak ingin menjadi sombong. Cepat atau lambat, hidupmu adalah milikku. Beraninya seorang jenderal yang kalah bicara. Bahkan jika kau diberi kesempatan lagi, kau tetap akan kalah. Tidak, kau akan mati. Mata Ye Chen penuh dengan ide membunuh. Huo Zong mengepalkan tinjunya, hanya mendengus, lalu kembali ke perkemahan klan api langit. Ye Chen mendapat token lain dan tersenyum puas. Selamat kepada saudara seperguruan muda Ye. Token lain, kata Murong Qianxiang sambil tersenyum tipis pada Ye Chen. Ye Chen berkata sambil tersenyum, semuanya keberuntungan. Jangan rendah hati, ya. Dewa Perang memutar matanya. Ye Chen berkata, kau beruntung, dan kau punya peta harta karun. Dewa Perang berkata sambil tersenyum bangga, yaitu, Dewa Perangku secara alami memiliki keberuntungan besar. Dari mana hukum kaisarmu dan transformasi satu energi menjadi 3 kemurnian berasal? Jalan awan menatap dingin ke arah Ye Chen. Ye Chen menatap Yun Dao dan berkata dengan santai, apakah ini ada hubungannya denganmu? Apakah aku perlu menjawabmu? Ekspresi wajah Yun Dao suram, menyipitkan mata dan berkata, kamu tidak bisa menjawabku sekarang, tetapi aku akan membuatmu menyesali apa yang kamu katakan di pertemuan berikutnya. Aku menantikannya. Ye Chen dengan menantang menatap Yun Dao. Saat ini, hanya Yun Dao yang memiliki token, Murong Qianxiang memiliki peta harta karun, Dewa Perang Chen memiliki token dan peta harta karun, Ruoxi memiliki sepotong pecahan peta harta karun, dan Jiuzi dari Aula 9 Iblis memiliki token. Sisanya ada di tangan Ye Chen. Orang bijak itu terbatuk, membelai janggut putihnya dan berkata, apakah semuanya tenang sekarang? Sekarang setelah tenang, kita akan memulai pertarungan terakhir. Token dan pecahan peta harta karun hanya bisa berada di tangan satu orang. Setelah orang bijak itu berkata demikian, beberapa orang yang memegang token dan peta harta karun itu tercengang, lalu saling berpandangan, lalu jatuh pada orang suci itu. Karena perbedaan kekuatan kalian yang sangat jauh, akan sangat tidak adil untuk bertanding dalam seni bela diri, jadi mari kita bertarung dengan cerdas. Orang bijak itu menyipitkan matanya dan berkata perlahan, aku punya beberapa gembok di sini. Ada rune pada gembok itu. Kalian harus membuka gembok itu dengan memahami rune pada gembok itu. Siapapun yang membukanya lebih dulu menang. Ingat, chip kalian adalah token atau pecahan peta harta karun di tangan kalian. Token hanya dapat ditukar dengan satu token, begitu juga peta harta karun. Sampai akhirnya, semua token dan pecahan peta harta karun itu menjadi milik satu orang, itulah akhirnya. Ketika orang bijak itu selesai, semua orang tertarik. Dulu, hal itu diselesaikan dengan kekerasan, tetapi sekarang kita tidak harus bertanding dalam seni bela diri. Sebaliknya, kita harus mencoba bertarung dengan kebijaksanaan. Ini cukup menarik. Kalian semua adalah para jenius muda. Rune ini sangat sederhana. Itu hanya tergantung pada kecepatan pemahaman kalian. Orang bijak itu berkata dengan lemah, kalau begitu mulailah sekarang. Siapa yang akan menantang terlebih dahulu, pilih lawan kalian untuk ditantang. Begitu suara orang bijak itu turun, Yun Dao berdiri dan menatap Ye Chen dan berkata, karena kamu bisa memahami hukum jalan kaisar, maka pemahamanmu juga sangat baik. Aku menantangmu, apakah kamu berani menerimanya? Ye Chen mencibir dan berkata, apa yang berani kamu ambil? Hanya ada 2 token di tanganmu, dan itu akan segera menjadi milikku. Kamu pilih kunci. Seperti 2 kacang polong, kunci itu tergantung di udara. Jangan bilang aku menggertakmu, kamu pilih. Jalan awan itu sombong. Ye Chen tidak rendah hati, setelah melihat deretan kunci di depannya, dia menunjuk ke salah satu dari mereka dan berkata, ini dia. Orang bijak itu melambaikan tangan, kedua kunci itu masing-masing terbang ke tangan Ye Chen dan Yun Dao, lalu berkata, mulai sekarang. Ye Chen dan Yun Dao segera mulai mengamati rune pada kunci itu. Rune-rune ini tidak terlalu rumit, dan mereka dapat dipahami hanya setelah sedikit memahami. Ye Chen dengan cepat memutar kunci itu sekali, dan telah merekam rune itu dalam pikirannya. Dia memegang kunci dengan kedua tangannya dan mulai memahami rune tersebut.
Di sisi lain Yundao, setelah melihat kunci tersebut, dia juga mulai menutup matanya. Setelah beberapa menit, Yundao tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian dia mendengar silinder kunci berbunyi klik dan terbuka. Jalan Awan menunjukkan senyum bangga, menatap Ye Chen dengan jijik, kupikir kau memiliki kecepatan seperti itu, ternyata begitu. Ye Chen melihat Jalan Awan secara tak terduga akan membuka kunci dengan sangat cepat, dalam hatinya juga terkejut, kecepatan Jalan Awan ini telah melampaui harapannya. Dia layak menjadi murid pertama Sanxing Xianzong, dan pencapaiannya dalam Taoisme memang sangat tinggi. Ye Chen kalah kali ini, dia tidak ragu untuk mengeluarkan token dan melemparkannya. Jalan Awan mengambil token itu, sudut mulutnya tersenyum bangga. Orang bijak itu berkata, siapa yang akan menantang di babak selanjutnya? Aku akan mencoba. Jiuzi keluar, lalu menunjuk ke arah Murong Qianxiang. Murong Qianxiang, beraninya kau mengambilnya. Ekspresi wajah Murong Qianxiang tenang, beraninya kau. Kunci pilihanmu. 9Z terkekeh, senyumnya sangat menawan. 9Z secara acak memilih sebuah kunci, orang bijak itu akan mengunci mereka, keduanya mulai mengerti. Setelah beberapa saat, cahaya kunci Jiuzi menyala, dan silinder kunci terbuka. Mata Murong Qianxiang memancarkan jejak kehilangan, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah, tetap tenang, mengeluarkan pecahan peta harta karun, memberikan pecahan itu kepada 9Z. Sepertinya sekarang hanya aku dan saudari Ruoxi yang bisa kalian lawan. Dewa Perang berkata sambil tersenyum. Ruoxi tersenyum tipis, lalu berkata, kalian datang untuk memilih. Jika ada yang lain untuk dipilih, pilih saja satu. Dewa Perang berkata dengan santai. Setelah mereka memilih sebuah kunci, mereka berdua mulai mengerti. Pada hari kerja, Dewa Perang tidak akan mengerti hal-hal ini. Setelah menatap Ye Chen dengan beberapa keraguan, dia memegang kepalanya dan tidak tahu harus mulai dari mana. Ruoxi melihatnya lagi dan mulai mengerti. Setelah beberapa saat, lampu pada kunci menyala dan kuncinya terbuka. Ayo pergi. Feng Xi tersenyum tipis. Dewa Perang melengkungkan bibirnya dan berkata, tidaklah tidak adil kalah dari saudari Ruoxi. Dewa Perang mengeluarkan token dan melemparkannya ke Ruoxi. Cloud Wei, giliran kita. Ye Chen berkata dengan aktif. Cloud Road berkata dengan arogan, aku akan memenangkan kembali token di tanganmu sepotong demi sepotong. Benarkah? Untuk membuatmu kalah lebih menyedihkan, aku bertaruh denganmu dengan tokenku, sehingga kamu bisa kalah 2 kali lagi. Ye Chen menatap Cloud Wei dengan percaya diri. Cloud Road tertawa, berkata ini benar-benar konyol, karena ini, yang membuatmu putus asa. Setelah mereka memilih kunci secara acak, Ye Chen hanya meliriknya dan menutup matanya. Dunianya kini damai, dan hanya tanda-tanda yang berkelebat dalam benaknya. Hanya 5 tarikan napas, gembok di tangan Ye Chen berkelap-kelip.